Saya akan memulai dari proses berbangsa dan bernegara kita. Bangsa kita ini menjadi Indonesia itu adalah sesuatu yang unik, khas. Bahkan pengalaman-pengalaman negara lain mungkin tidak dimiliki seperti Indonesia. Kalau kita lihat proses berbangsa kita ini justru memulainya itu dari bangsa-bangsa itu sendiri. Jadi state itu adalah kemudian. Kalau kita lihat misalnya 1908, pertama sekali itu di negara ini ada yang namanya Partai Islam, yang namanya SI, Partai Syarikat Islam. Lalu kita lihat kemudian 1928 itu berkumpul anak-anak bangsa dari berbagai etnis suku bangsa dari seluruh pelosok tanah air. Ada Yong Java, ada Yong Celebes, ada Yong Ambon, ada Yong Batak. Kesadaran itulah yang akhirnya, karena memang ada satu persamaan di antara bangsa-bangsa kita ini, yaitu persamaan tertindas oleh penjajah. Kita ini kan terlalu lama siuman sebetulnya. 350 tahun kita dijajah oleh Belanda, tapi bangsa ini reaksinya itu sepertinya lama sekali kita untuk menyatukan diri. Korelasinya dengan zaman sekarang, Bang? Ya ini ya, maka akan sampai ke sana. Artinya konteks kebangsaan kita ini harus kita benar-benar, ini menurut saya itu kan ketika Juni 1945, ketika Founding Fathers kita ingin membentuk apa yang disebut dengan sebagai Grundslag kita, konsep dasar negara kita, apa yang kita sebut dengan Pancasila dan Undang-Undang 45 itu kan dimulai dengan perdebatan, dan harus kita hormati dan kita hargai bahwa Founding Fathers kita itu ketika ingin merumuskan satu konsep berbangsa itu memang harus berdebat dulu dengan kekuatan akalnya, kekuatan akademik, akal pikiran. Nah, perdebatan-perdebatan itu akhirnya kan kita tahu bahwa di dalam konsep dasar awal itu kan Piagam Jakarta mengatakan ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang ini yang menjadi perdebatan. Salah satu tokoh misalnya Maramis yang mengatakan bahwa kalau kami sangat menghormati dan menghargai, kata Maramis, konsep itu. Karena memang Islam itu ramai di Jawa dan di Sumatera. Tapi kalau kami orang-orang yang di timur, bagaimana? Apakah kami ikut atau tidak di dalam berbangsa dan bernegara ini? Nah, kan kira-kira seperti itu lu perlu perdebatannya, yang akhirnya karena perdebatan dengan menggunakan akal sehat, menggunakan dengan pemikiran cerdas, akhirnya kan ada satu konsensus. Akhirnya bangsa ini konsensus dengan Pancasila, dan Pancasila itu dijadikan sebagai kontrak sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Nah, sebetulnya politik identitas itu kan mengemuka kembali belakangan ini. Sebetulnya kita kan sudah selesai ini persoalan identitas bangsa, karena kita sudah mengakui sendiri bahwa kita ini memang dari keragaman. Islam sendiri misalnya itu sangat mengakui keragaman itu, bahkan itu menjadi sunatullah. Wahai manusia, kata Allah, bahwa kamu itu aku ciptakan dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berpuak-puak dan berbangsa-bangsa. Apa tujuannya? Lita'arofu, supaya kita ini saling kenal mengenal. Saya dengan Bang Irsadul kenal, Pak Saifuddin kenal, sama Romo kenal, sama Agus kenal, sama Tony kenal, sama saya juga kenal. Dan keragaman itulah sebetulnya adalah identitas. Dan dari keragaman identitas itu kita akhirnya memilih apa? Menjadi Indonesia. Itulah politik kebangsaan kita. Nah, kalau kita kaitkan dengan konteks hari ini, sebagaimana pernyataan Presiden Republik Indonesia kita, Pak Jokowi, di satu kesempatan 17 Desember tahun 2022 di hadapan Bawaslu, yang mengingatkan kembali
Bawaslu itu tidak lain menurut saya, konteksnya itu adalah bagaimana agar politik identitas tadi itu tidak disalahgunakan. Ini sebetulnya Presiden mengingatkan kepada Bawaslu agar kalian itu menyiapkan aturan-aturan main di dalam konteks pemilu supaya jangan menimbulkan hal-hal yang mungkin ya diterjemahkan, kan sebagian orang menerjemahkan ini kan soal pemilu DKI Jakarta di mana Ahok kalah dengan Anies Baswedan, lalu disebut-sebut Anies Baswedan itu sebagai orang yang mewakili politik identitas kemenangannya, kan seperti itu. Nah, aturan-aturan main ini yang perlu sebetulnya supaya nanti jangan sampai ada kekeliruan dalam menafsirkan, dalam menerjemahkan apa yang dilakukan oleh partai-partai politik. Teman kita dari Partai Umat, saya kira saya menghargai sekali kalau mereka memang ingin menjadikan identitas Islam mereka itu adalah sebagai ciri khas daripada partai tersebut. Sama halnya dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Namun Partai Kebangkitan itu adalah partai nasionalis yang dia itu dilahirkan oleh ulama dan para kiai, yang itu dilahirkan oleh embrionya itu adalah dari Nahdlatul Ulama. Itu sangat jelas identitasnya. Kan nggak mungkin kita pungkiri bahwa PKB itu dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama. Nanti kualat kita dengan sejarah bangsa ini, kan itu tidak mungkin gitu loh. Nah, jadi yang menjadi persoalan itu adalah bagaimana tata aturan kita di dalam pesta demokrasi supaya jangan sampai ya aturan-aturan politik identitas itu abu-abu, tidak jelas. Nah, sebetulnya ini PR kepada Bawaslu. Bawaslu itu bagaimana merumuskan aturan-aturan main kita di dalam berpolitik ke depan ini supaya orang tidak suka-suka hati dalam melakukan, katakan dia berkampanye dalam politik, supaya orang tidak bisa menerjemahkan bahwa ini tidak salah, ini salah. Dan harus ada penegakan yang tegas dan jelas. Bagi saya yang lebih berat sesungguhnya, ya, lebih berat sesungguhnya itu adalah politik kecurangan, politik ketidakadilan di dalam politik pemilu kita ini. Itu justru jauh lebih berbahaya. Karena kita tidak mau juga masyarakat kita ini tidak paham narasi-narasi yang dikembangkan di tengah-tengah masyarakat itu, justru mereka kebingungan yang akhirnya tidak punya panduan. Nah, menurut saya apa yang dilakukan oleh Tribun hari ini adalah sesuatu yang positif, yang baik bagi kita, supaya narasi-narasi soal politik identitas itu kita cerahkan kepada masyarakat. Dan menurut saya itu memang sangat sulit menghindarinya, pastilah, karena setiap partai politik itu punya strategi dalam pemenangannya gitu. Tetapi kan kita ada aturan main yang harus kita sepakati supaya bangsa ini jangan bubar. Kan itu kita berbahaya kalau misalnya gara-gara politik identitas itu kita akhirnya melakukan tadi itu dengan cara-cara yang membuat kita ya hancur. Itu kan nggak mungkin. Nah, itulah menurut saya yang harus kita elaborasi bagaimana aturan-aturan main kita ini dalam menggunakan identitas partai masing-masing itu tidak tidak mengubah tatanan politik kebangsaan kita. Karena politik kebangsaan kita ini harus kita rawat dan kita jaga. Karena itulah konstitusi bangsa dan negara ini gitu. Dan jangan sampai menurut saya dampak dari politik identitas ini yang sesungguhnya tidak ada persoalan misalnya di masyarakat, akhirnya ya karena kan yang berbahaya itu kan kalau kami kamu, saya, tidak kita, itu yang menjadi repot. Kan kita mau kan ini kan bahwa ya bagaimanapun yang mau kita lakukan ini tidak lain adalah untuk kepentingan masyarakat. Apapun yang mau kita lakukan partai politik itu bagaimana kita memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Bagaimana bangsa ini maju tegak berdiri sebagaimana layaknya sebuah bangsa yang modern. Kan seperti itu. Ya.